Halo semua, pada video kali ini kita akan kembali ya untuk update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Kemarin kita sudah update sih sebenarnya ya, tapi karena banyak sekali DM yang masuk ke saya untuk membahas pergerakan dari Bitcoin dan juga Ethereum, oke deh, kita akan coba bahas lagi ya untuk hari ini pergerakannya seperti gimana, meskipun ini masih belum weekly close ya di hari Minggu ini. Sebelumnya saya ingin infokan kepada kalian ya, sebelum kita mulai, kita ada grup Discord secara free, Anda bisa join ya. Caranya cukup mudah, klik link yang ada di pin komen ya. Untuk link Discord-nya kita buka untuk kalian semua, bisa join secara free ya. Di sana saya lebih update ya untuk pergerakan dari Bitcoin, Ethereum dan juga info-info lainnya yang penting ya seputar market cryptocurrency. Saya biasanya untuk update di sana lebih sering ya dibandingkan kalau kita harus update lewat satu video seperti ini ya, mungkin hanya bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali untuk video update-nya. Tapi kalau di Discord kita bisa update 1 hari 2 kali, jadi pastikan Anda eh, untuk follow ya untuk Discord kita, dan ya Anda bisa tanya-tanya dengan saya secara langsung pastinya, dan juga bisa diskusi dengan teman-teman yang lain tentunya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan langsung mulai ya dari Bitcoin. Pembahasan saya untuk Bitcoin masih still same ya, masih tidak berubah. Kemarin saya ada info bahwa Bitcoin itu sebenarnya masih mempertahankan area trend lainnya ya dengan cukup baik ya, dan apabila dia menjebol untuk area trend line ini, so set kita akan melihat Bitcoin ada potensi langsung untuk meretest area 62.000, dan benar ketika dia jebol dari area trend line yang sudah kita gambarkan, Bitcoin langsung untuk retest di 62.000-nya sebagai area major support ya. Ini sudah saya gambar major support ini semenjak bulan Maret kemarin ya. Jadi ini perlu building order yang cukup lama, lalu dia kembali retest ya di bulan April tanggal 13 kemarin. Kurang lebih seperti itu. Dan tampaknya ini skenario yang terjadi ya, yang mungkin untuk koreksi, kita akan melihat ABC correction ya. Nah, ini sedang ongoing menuju C correction. Kita nggak tahu apakah ini flat ya, ABC flat correction, ataukah dia akan sedikit lebih turun lagi ya ke bawah, even lower mungkin, bisa di 55 atau di 50.000, kita nggak tahu sampai mana ya. Kalau kita coba tarik Fibonacci dari bawah ke atas, seperti ini, kita mendapati area 1618 itu ada di sekitar 54.000 ya. Tapi untuk area demand selanjutnya, saya melihat itu ada di sekitar 50.000 untuk area next demand-nya apabila area di 62.000 itu dijebol, kurang lebih seperti itu. Ini area next demand yang possible untuk dituju untuk Bitcoin ya. Saya memberikan info ini sebagai gambaran kepada teman-teman semua ya, bukan sebagai fact atau menakut-nakuti, karena kita juga analisa. Nanti akan saya coba berikan beberapa data ya selain dari technical analysis yang tentunya bisa jadi teman-teman jadikan untuk bahan pertimbangan juga. Karena di sini saya setiap hari tidak memberikan analisa secara teknikal saja, ada beberapa data yang penting yang juga saya berikan di setiap harinya, kurang lebih seperti itu. Ini yang saya lihat ya, berdasarkan pengamatan saya, apabila 62.000 ini dijebol, kita masih possible untuk turun sejauh-jauhnya ke 51.000 sampai 50.000. Dan ini kalau kita lihat ya, untuk sekarang kita fokus pada pergerakan hanya sekarang saja ya, nggak perlu berandai-andai apabila Bitcoin jebol dari area 62.000. Sebenarnya untuk sekarang pergerakannya masih cukup sehat ya, dengan membentuk area range konsolidasi yang sudah saya info berkali-kali di sana. Dan kita lihat ya, Bitcoin itu memang suka membentuk range ya setelah dia mengalami rally yang cukup signifikan ya. Kita lihat di sini ada rally, di sini ada rally juga, dan di sini juga ada rally. Ya, even di sini pun kita lihat dia juga ada konsolidasi kecil, gitu ya. Jadi rally-nya kita bisa jadi buka sebagai dua bagian. Ini rally yang pertama dan ini rally yang kedua. Kita lihat ya pergerakan Bitcoin ini sebenarnya berdasarkan historical ketika dia bullish ya. Rally, base, rally. Base lagi membentuk konsolidasi dengan waktu yang cukup lama, setelah itu dia rally lagi. Membentuk konsolidasi lagi, rally lagi. Sekarang sedang membentuk konsolidasi kembali gitu ya. Jadi buat kalian yang takut ya, saran saya jangan pakai time frame kecil gitu ya. Kalau kalian analisa, coba dianalisa dengan time frame yang lebih besar, seperti weekly bahkan monthly time frame ya. Kalau kita lihat di monthly time frame, sebenarnya apa yang kalian takutkan gitu ya, Bitcoin ya kemana-mana sebenarnya ya. Kalian menurut saya
time frame view ke Anda itu terlalu kecil menurut saya. Karena kalau kita buka di monthly, sebenarnya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan bearish market kemarin kan ya. Jadi buat kalian yang angkatan bearish market ya 2021, harusnya kalian nggak begitu khawatir untuk Bitcoin ya. Karena pergerakannya dia cuma turunnya ya diskon kecil-kecilan lah, nggak terlalu besar ya. Tapi memang kita lihat di altcoin nanti, itu memang ada diskon yang cukup banyak ya, yang membuat biasanya majority dari kalian itu panik, kurang lebih seperti itu. Ini data pertama yang akan coba saya bahas kepada teman-teman ya, satu fakta bahwa Bitcoin ini masih dalam penguatannya ya. Kita masih katakan bullish, even dia turun ke 50.000 pun kita masih bisa kategorikan dia sebagai koreksi yang normal gitu ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya seperti itu. Lalu data kedua yang saya ingin coba infokan ya, bahwa pergerakan penurunan kemarin itu tidak terlepas dari ada perang ya antara Israel dan juga Iran. Itu juga mempengaruhi untuk high risk asset seperti US stocks ya, lalu cryptocurrency, dan juga mungkin saham-saham dari US, bahkan saham Indonesia itu juga pasti akan terpengaruh ya sedikit banyaknya. Bahkan dolar pun nanti akan coba saya tunjukkan berdasarkan data juga ya. US dollar kalau kita lihat sekarang terhadap rupiah sudah mencapai area 16.117 gitu. Soon kita akan melihat 16.200 itu akan segera tercapai. Dan ini merupakan data yang sangat buruk menurut saya karena sudah menembus dari area psikologisnya di 16.000. Sekarang sudah berada di posisi 16.100 lebih kurang lebih. Itu posisi dari dolar. Jadi untuk real time, data real time ya, kita lihat untuk dolar itu sudah melemah terlebih dahulu daripada dolar ya. Rupiah sudah melemah terhadap dolar. Ini data yang terbaru ya. Kalau kita coba cek dari USD/TR dari hari Jumat, dia masih berada di posisi sekitar 15.800 something ya. Dan sekarang ini data masih belum diupdate ya untuk daily-nya. Kita lihat nanti di hari Senin atau Selasa ya, ketika market itu buka akan terjadi lompatan yang sangat besar karena ada isu perang ya. Jadi investor itu cenderung mengalihkan aset mereka ke safe haven. Dan kalau kita lihat ya, kita akan overlap sedikit ya di video kali ini. XAU/USD atau harga emas ya, kita lihat dia sudah mencapai all time high-nya. Kita lihat ya di 2 bulan terakhir dia sudah tembus dari area 2100 atau 2060 ini sebagai area high yang terakhir, all time high, dan dia sekarang sudah naik sekitar 14% daripada area topnya. Dan kita melihat ini ada possibility dia akan terus menanjak ke atas selama isu perang itu masih panas, kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat ya. Jadi US dolar terhadap XAU, kita lihat XAU USD itu juga menguat sangat signifikan. Jadi money flow itu kita bisa melihat bahwa money flow pergerakan uang di dunia ini itu berpindah dari high risk asset menuju ke low risk atau safe haven, yaitu emas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat ya. Meskipun kita lihat di hari Jumat ini ada spike ya, ini grab liquidity menurut saya ya. Karena ini juga overall kita lihat masih bullish ya, meskipun ada pin bar yang cukup tebal di sana di area resisten ya. Tapi saya melihat masih ada possibility dia akan naik lagi ya, mungkin akan turun sedikit, konsolidasi, lalu dia kembali lagi melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih seperti itu untuk XAU. Ya, jadi semua market akan terdampak ya. Dan hari Senin itu akan menjadi penentu. Untuk Nasdaq kita lihat ya, dia juga masih mempertahankan area low-nya karena hari Jumat dia itu terakhir untuk perdagangan. Setelah itu Sabtu Minggu libur dan Senin baru ada perdagangan kembali di market US. S&P juga sama, masih berada di area supportnya. Ini masih belum make a move semua. Kita masih menunggu untuk institusi itu bagaimana reaksi institusi terhadap market high risk asset ya, dari Nasdaq, S&P, US stocks, bahkan juga Bitcoin dan kawan-kawan. Kita nggak boleh lupa Bitcoin dan kawan-kawan ini sudah ada institusi yang mulai bermain ya kan. Jadi kita nggak bisa memungkiri Bitcoin dan kawan-kawan juga berada di area major supportnya ya, sama seperti S&P dan juga Nasdaq. Kalau nanti di hari Senin, US pembukaan market itu tidak mampu bertahan di area 62.000, most likely kita akan melihat double top ini. Kalau kalian bisa bilang ini double top, iya saya juga lumayan setuju ya, ini ada double top dan dia bisa turun sejauh-jauhnya ke 50.000. Itu untuk Bitcoin. Dan juga Nasdaq, S&P, seperti yang data yang sudah saya berikan, itu juga mendukung mengkonfirmasi potensi penurunan yang terjadi. Itu satu bearish skenario yang bisa saya berikan kepada teman-teman, data yang bisa saya berikan. Kurang lebih seperti itu, dari pelemahan US dollar, penguatan emas terhadap dolar juga ya, itu sangat signifikan. Money flow kita lihat mulai berpindah ke dalam safe haven asset ya. Jadi big player itu sudah tahu ya,
akan adanya perang. 2 minggu sebelum dia perang terjadi, XAU sudah naik duluan, sekitar 14% ke atas, baru kita melihat, oh ini ada perang. Gitu. Jadi mereka, big player itu sudah tahu duluan, oh ini bakal ada sesuatu yang terjadi. Makanya, kalau ada orang bilang price action discount everything, itu hal yang benar menurut saya. Karena kita bisa melihat sesuatu akan terjadi, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu dari price action biasanya sudah gerak duluan. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu data berikutnya yang ingin coba saya berikan, di sini untuk fear and greed-nya masih belum di-reset ya. Kita masih berada di area greed menuju netral. Sekarang sudah berada di area 60. Tapi ingat, pergerakannya bisa nanti mungkin kita masuk ke area netral ya. Meskipun ini sudah berada di area support kuatnya, tapi menurut saya akan ada sedikit anomali untuk fear and greed-nya karena ada isu perang ya. Dan memang di market saat ini, bahkan di kolom komentar ya yang saya coba baca, itu sudah mulai kepanikan, itu sudah terasa gitu ya di market ya. Kita lihat untuk altcoin-nya rata-rata sudah rontok semua ya. Saya coba buka untuk IVO, dia sudah jebol area support. Lalu seperti BOME, dia sudah retest bahkan kembali ke harga listing pertamanya gitu ya. Lalu apalagi yang banyak, misalnya BONG, kita lihat dari sektor meme coin, dia sudah kembali ke area retest di area neckline-nya, which is itu sudah di area high ke area neckline, dia sudah turun sekitar 67%, kurang lebih seperti itu. Dan momen-momen seperti ini sebenarnya bisa Anda manfaatkan ya untuk, ya saya nggak bilang untuk kembali mencicil ya, tapi buat kalian yang kemarin waktu di atas itu teriak-teriak kapan diskon, apakah ada flash dump ya, ini momen flash dump terjadi, Anda bisa kembali analisa. Apakah instrumen di cryptocurrency ini cocok untuk kalian investasi? Ataukah kalian takut ya untuk berinvestasi di market yang bisa turun sekitar 60% dalam waktu 1 minggu? Seperti itu. Nah, saya tidak memberikan obat untuk menenangkan kalian ya, tapi saya coba memberikan fakta di sini, fakta pahit ya, atau pil yang harus kalian terima, itu bahwa di market cryptocurrency, selain kita bisa memberikan untuk gain yang sangat besar ya, Anda bisa mendapatkan gain 500%, 300%, 100% dengan mudah, tapi kalian harus ingat dengan resikonya juga. Resikonya 60-70% ke bawah, apakah Anda siap? Kalau Anda siap, go ahead. Tapi kalau Anda tidak siap, ya lebih baik untuk mencari investasi di instrumen yang lain. Jadi semua itu tergantung dari high risk tolerance masing-masing. Risk tolerance-nya setiap orang itu berbeda, dan Anda harus tahu untuk tolerance Anda seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya coba infokan kepada teman-teman semua ya. Saya memberikan data di sini, semoga teman-teman bisa coba analisa ya. Dan satu data lagi sebelum kita bahas Ethereum yang ingin coba saya berikan ke teman-teman dari liquidation heatmap ya. Saya coba tarik untuk time frame yang lebih panjang ya, biasanya saya tarik 3 hari. Di sini, video ini saya coba tarik secara 3 bulan kurang lebih ya. Kita lihat untuk liquidation heatmap-nya untuk 3 bulan time frame. Ini saya coba tunjukkan ya, bahwa kita itu sudah sweep ya, area buy side liquidity itu di bawah sampai 60.000 ini sudah kena semua. Jadi mereka-mereka yang memasang buy dengan memasang stop loss di area 60.000 itu sudah kena likuidasi semua. Tinggal kita melihat area sell side liquidity di atas ini kurang lebih ada sekitar 5 juta US dollar ya. Di area 70.000, 71.000 kurang lebih kita lihat. Dan juga area likuidasi yang terbesar selanjutnya ada di 50.000 ya. Batasan antara 60 dan 50.000 kita lihat di sini nggak terlalu besar. Mungkin cuma 1 juta dolar, 2 juta dolar. Tidak sebesar area sell side di atas ini, 5 juta di antara 71.000. Dan juga di 50.000 kita lihat mungkin juga ada 5 juta bahkan lebih di sana. 5 juta dolar di 71 dan 5 juta dolar di 50.000. Jadi ketika dia jebol dari area double top ini, big possibility ini juga mengkonfirmasi dari data on-chain ya untuk liquidity heatmap ya. Ini juga mengkonfirmasi bahwa area 50.000 di daily time frame yang kita sudah gambarkan di sini 51.50 di area demand di sini ini menjadi valid ya. Dan ini bisa menjadi area target selanjutnya untuk Bitcoin apabila dia koreksi ke bawah seperti itu. Jadi saya sudah berikan banyak data yang bisa teman-teman analisa, bukan hanya teknikal saja. Ada banyak data yang mengkonfirmasi atau menguatkan ya bahwa apabila dia jebol dari satu range area tertentu, dia bisa menuju range area berikutnya. Kita sudah berikan, dan ini juga sudah saya infokan ke teman-teman ya, bahwa sekarang Bitcoin ini sedang memasuki fase ABC correction. Tapi kita tidak tahu si koreksinya dia sampai mana. Apakah sampai 62.000 dan dia bisa rebound, atau sampai 50.000 dia baru rebound, kita nggak tahu sampai mana. Tapi overall, market itu still in bullish condition. Gitu.
Jadi seperti itu yang bisa saya berikan. Dan nanti mungkin kita akan adakan live ya di hari Senin atau Selasa mungkin ya. Teman-teman coba bantu untuk like video ini, bisa sampai 40 like. Nanti kita akan coba adakan as soon as possible untuk live berikutnya. Saya tidak akan membahas untuk altcoin ya. Saya coba memberikan untuk logika kita dalam berinvestasi di market cryptocurrency ini seperti apa. Resikonya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan ketika market bearish gitu. Coba nanti akan saya coba sharing sedikit apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa membantu seperti itu. Tapi bantu dulu untuk 40 likes di video ini kalau teman-teman suka dan ingin kita mengadakan live di hari Senin ya atau Selasa, karena Minggu saya off ya sebenarnya. Tapi karena saya melihat untuk banyak yang panik ya di market crypto, jadi saya coba buatkan video di hari Minggu ini. Lalu next ya, kita akan coba bahas dari Bitcoin dominance. Sudah saya info juga berkali-kali ketika live session dari video Bitcoin Ethereum update. Saya sudah infokan bahwa Bitcoin itu ada possibility naik ke 58% untuk dominansinya ya. Dan ya ini yang terjadi gitu. Kalau Bitcoin dominance naik ke 58%, itu artinya apa? Market share dari altcoin itu akan berkurang sekitar 4%, 3-4 ya, karena kita sebelumnya ada di 54, naik ke 58, which is itu 4%, 4% total market cap di altcoin itu akan beralih kepada Bitcoin. Jadi, total 3 kita lihat pasti sejalan dengan Bitcoin dominance-nya. Karena dominance naik, yang pasti market atau uang yang beredar di altcoin itu juga akan turun ya, dan ini sudah kita ekspektasikan dengan Fibonacci area, dan dia masuk area hit kita di 50 dan 618% di area kotak yang sudah saya gambarkan juga di live kemarin seperti itu. Hit di area kotak ini dia langsung ada rebound ke atas ya, hopefully di closing di weekly nanti hari Senin besok kita lihat untuk market cap ini bisa close di atas area 640 miliar dolar. Kenapa 640? Karena ini merupakan area penting ya, flipping antara support dan resisten. Apabila dia berhasil close di atas sana, maka kita melihat bahwa total 3 ini ada possibility dia bertahan di atas area supportnya, kurang lebih seperti itu. Dia nggak boleh turun membentuk Marubozu ya, bearishnya. Kalau dia ada rejection seperti ini sih saya masih oke lah, saya masih cukup confident bahwa kita masih bisa rebound lagi, tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Mungkin dia harus berkonsolidasi dulu ya, setelah dia bearish panjang, konsolidasi, baru dia akan rebound lagi seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari total 3 yang bisa saya infokan. Dari dominance pun juga sudah saya bahas berkali-kali sampai mungkin kalian banyak bosan kalau kalian sudah mengikuti channel ini dari lama ya, untuk membahas Bitcoin dominance-nya. Lalu next dari Ethereum Bitcoin. Sebelum kita bahas Ethereum ya, dari Ethereum Bitcoin seperti yang sudah saya infokan, bahwa Bitcoin itu pasti mengoverlap dari semua market cap altcoin, tidak terkecuali dari Ethereum itu sendiri. Dia sudah jebol dari area konsolidasinya, ya, dari area box warna abu-abu di sini. Dan saya melihat bahwa ada possibility untuk di weekly time frame untuk Ethereum Bitcoin ini membentuk ada area support ya, di area trendline bawah ini. Saya akan coba jadikan itu sebagai area pantauan saya seperti itu. Kalau kita coba lihat ya di sini, untuk grafik Ethereum Bitcoin ini cukup tertahan ya di area support di bawah 1, 2, dan ini yang ketiga possibility. Tapi kita masih perlu konfirmasi ya di area yang ketiga ini, apakah dia berhasil menjadi support baru ataukah dia malah jebol lagi dari area sana, kita nggak tahu. Tapi kita lihat ini ada possible menjadi area support barunya, kurang lebih seperti itu. Kita akan melihat di minggu depan apakah dia bisa mengoverlap dari Bitcoin untuk Ethereum ini, dengan syaratnya apabila dia mengkonfirmasi low-nya, dia harus kembali masuk di area box konsolidasinya dan break di atas 0,051. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum Bitcoin-nya. Lalu yang terakhir ya, mungkin video ini agak lama, kita akan bahas dari Ethereum-nya yang terakhir. Untuk Ethereum-nya kita lihat dia jebol dari area 3200 as expected ya, seperti yang sudah kita infokan. Kalau jebol 3200, next area ada di 3000, box warna orange. Ini menjadi area support berikutnya, ini akan saya hapus, dan dia jebol dari area VWAP juga saya hapus juga. Kita punya area support, kelas area support di area 3000 sebagai psikologis areanya. Kalau jebol dari 3000 kita akan cari untuk next areanya, mungkin nanti ya, saya nggak mau cari sekarang. Tapi kita hanya berfokus pada area 3000 karena ini merupakan area psikologisnya setelah dia gagal mempertahankan di atas 3650 seperti itu.
ABC correction ini tidak bisa dihindarkan sama dengan Bitcoin, cuma kita masih belum tahu untuk si koreksinya sampai mana. Kita coba ukur menggunakan Fibonacci, ini sudah kena 1272, dan ada possibility dia untuk retest sampai di 2700 paling tidak. Tapi saya nggak tahu ya, ini masih bisa kejadian atau tidak. Hanya market yang bisa memvalidasi, kita hanya bisa melihat sekarang dia tertahan di area 3000, seperti itu. Itu aja yang bisa saya update untuk Ethereum, Bitcoin, dan juga data-data yang lain. Saya sudah coba berikan ya, dari liquidation heatmap, USD dollar terhadap rupiah, lalu Fear and Greed Index, dan juga dominance Bitcoin. Ya, saya sudah berikan semua datanya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa coba teman-teman jadikan pertimbangan lagi untuk berinvestasi, apakah saya masih cocok untuk berinvestasi di cryptocurrency, ataukah resiko yang ada di dalam market cryptocurrency ini tidak cocok untuk saya dan saya harus exit dari market. Jadi itu keputusan dari teman-teman sendiri. Teman-teman nggak bisa tanya ke orang, even ke edukator lainnya selain saya pun juga Anda tidak bisa tanya juga. Kita tidak bisa menjawab karena itu risk tolerance setiap orang berbeda gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan video kali ini ya. Kalau nanti teman-teman mau kita adakan live untuk membahas tentang psikologi market, bisa teman-teman bantu untuk 40 likes, nanti kita coba akan jadwalkan untuk video live secepatnya. Kurang lebih seperti itu aja untuk update kali ini. Thank you, dan mohon maaf kalau mungkin video ini agak lama, karena banyak data yang juga saya bahas untuk video kali ini. Thank you semua, dan see you on next video.